warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwain Karina Winasari dari Prodi PJSD 4B dengan NPM 20160063. Di sini akan menyampaikan presentasi tentang PKN di SD kelas lanjut. Untuk yang pertama yaitu materi untuk anak kelas 4 SD mengenai keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam suku bangsa dan budaya. Ada lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia. Beragam berarti banyak, sedangkan suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya berdasarkan kesadarannya akan identitas, perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Beberapa faktor keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, faktor kondisi alam. Yang kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang ketiga, jalur perdagangan. Ada banyak sekali jenis suku bangsa di Indonesia. Ada sekitar kurang lebih 1.340 suku bangsa. Di antaranya yang pertama, suku asal Aceh, suku Minang, suku Jambi, suku Jawa, Bali, Lampung, suku Sasak, Sunda, suku Bugis, dan lain sebagainya. Selain itu, ada suku bangsa keturunan seperti Tionghoa, India, Arab, dan Eropa. Nah, budaya merupakan suatu karya manusia yang dilestarikan secara turun-temurun. Bentuk keanekaragaman budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama lingkungan alam, yang kedua hubungan dengan budaya lain, yang ketiga keyakinan dan kepercayaan. Nah, materi selanjutnya untuk anak kelas 5 SD. Penduduk dan sistem pemerintahan Indonesia. Penduduk merupakan salah satu atau suatu individu, sekumpulan individu atau kelompok yang bertempat tinggal di satu wilayah dengan hukum yang berlaku. Nah, di Indonesia sendiri, penduduk memiliki durasi bertempat tinggal minimal 6 bulan atau kurang dari 6 bulan dengan tujuan pasti untuk menetap. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu, misalkan pengelompokan penduduk berdasarkan umur, pekerjaan, jenis kelamin, mata pencarian, pembentukan kebijakan pembangunan negara. Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang di setiap tahunnya bertambah. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49%. Sistem pemerintahan merupakan perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial di mana ada pemisahan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Nah, materi selanjutnya yaitu materi kelas 6 SD tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perbuatan sesama manusia maupun lingkungan hidup. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan pada sila pertama diterapkan dengan cara saling bertoleransi antar agama, tidak mengganggu ibadah agama orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kedua, membantu orang tanpa pilih kasih, mengembangkan sikap saling menghargai, tidak bersikap semena-mena, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penerapan nilai persatuan dalam sila ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling menghargai, keanekaragaman budaya, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Yang keempat, penerapan nilai kerakyatan dalam sila keempat. Yang pertama, menghargai hasil musyawarah, menghargai pendapat orang lain, menghindari hasil walkout dalam musyawarah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penerapan nilai keadilan dalam sila kelima. Menghormati hak orang lain,
bersikap adil sesama manusia, peduli dan membantu orang lain, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, dijaga, serta dihormati. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya, maka akan diberikan hukuman pidana penjara atau paling berat penjara seumur hidup. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, personal rights atau kebebasan berpendapat. Yang kedua, property right, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, rights of legal equality, mendapatkan pengayoman dan keadilan. Yang keempat, political rights, bebas berpolitik. Yang kelima, social cultural rights, bebas memilih pendidikan. Dan yang terakhir ada procedural rights, peradilan serta perlindungan hukum. Contoh pelanggaran HAM. Yang pertama ada pembunuhan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Yang kedua, kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.